tips dan trik untuk jenjang karir bagi dosen-dosen muda biar nanti jenjang karirnya lebih meroket. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang lain yang baru mampir di channel saya, channel baru saya yang Mimbar Intelek, ataupun Bapak Ibu bisa mampir juga di channel saya yang satu, yang Alkolif. Kali ini saya akan share berdasarkan pengalaman saya terkait dengan jenjang karir dosen baru ya. Jenjang karir dosen baru, biasanya mungkin sebagian besar dosen-dosen itu bingung apa yang harus dilakukan awal-awal ketika mereka memutuskan untuk menjadi dosen dan pertama kali menjadi dosen. Oke? Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jenjang karir dosen itu tentunya Anda harus punya yang namanya track record di Tridharma Perguruan Tinggi ya. Jadi ada bidang 1 yaitu tentang pengajaran, kemudian bidang 2 tentang penelitian, bidang 3 pengabdian, dan bidang 4 itu adalah pendukung ya. Pendukung untuk kesemuanya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bagi khusus untuk dosen-dosen baru itu bahwa Bapak Ibu bisa mengajukan peningkatan jabatan fungsional. Dalam hal ini ada jabatan fungsional itu ada asisten ahli, kemudian lektor kepala, sampai ke guru besar. Nah, semacam itu pun ini semua ada golongan-golongannya ya. Jadi biasanya bagi dosen-dosen yang lulusan S2 kemudian menjadi dosen itu biasanya kalau bidikan pertamanya itu adalah asisten ahli golongan 3B, semacam itu. Bedanya hanya cuma itu. Jadi beda di golongan, tetapi jabatan fungsionalnya tetap adalah asisten ahli. Nah, bagaimana untuk mempercepat proses ini? Jadi berdasarkan aturan PO-PAK itu 2 tahun setelah Bapak Ibu itu baru menjadi dosen, kemudian nunggu 2 tahun berikutnya baru boleh mengajukan yang namanya kenaikan kepangkatan. Gitu. Nah, kenaikan kepangkatan itu adalah Bapak Ibu harus mengumpulkan poin demi poin untuk Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Ya, poin demi poin. Jadi biasanya kalau awal-awal itu jauh lebih gampang karena kenapa demikian? Di bidang sebenarnya semuanya sudah terpenuhi ya di ijazah itu. Total ijazah itu ijazah S1, S2 itu sudah terpenuhi 150 karena jabatan fungsional asisten ahli itu kan hanya cuma 150. Nah, hanya saja bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 dan 4-nya itu tetap harus ada nilainya. Oleh karena itu, khusus untuk dosen-dosen baru, biasanya kan kalau lulus itu kan Bapak Ibu kan sudah punya ini ya, punya artikel yang mungkin sudah publish. Nah, itu bisa dipakai untuk pengajuan jabatan fungsionalnya. Itu bisa dipakai. Tapi ada juga biasanya kalau teman-teman dosen yang lain yang sudah senior itu juga ikut membantu ini. Dosen-dosen yang lagi baru ini, nih, saya punya ini artikel atau punya data, kamu tulis menjadi artikelmu. Nah, itu juga bisa semacam itu. Nah, sebaiknya kalau Bapak Ibu punya artikel, sebaiknya jangan juga, menurut saya ya, jangan juga ditampilkan semuanya. Ya, cukup 1 ataupun 2, ataupun baru menulis, kan 2 tahun itu Bapak Ibu punya waktu lah untuk mendapatkan ataupun sisa-sisa data waktu S2 itu bisa dijadikan sebagai artikel baru. Ya udah diterbitkan aja di di bawah Sinta 2 lah. Mulai dari Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Nah, itu karena yang penting ada sekian persen lah nilainya itu. Jadi Bapak Ibu saya kira nanti akan diajarkan oleh dosen-dosen senior untuk bagaimana cara menghitung kredit poin yang dibutuhkan setiap bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4 itu. Ya, itu nanti akan dibantu. Saran saya kalau Bapak Ibu misalnya sejak S2 ataupun S3 itu punya banyak artikel, sebaiknya itu disimpan. Ya, disimpan. Kenapa demikian? Kalau bidang 2 itu bisa kita ajukan kapanpun. Berbeda dengan bidang 1, berbeda dengan bidang 3 dan bidang 4 ya. Kalau bidang 2 itu Anda bisa ngajukan pun kapanpun gitu. Kenapa demikian? Karena mungkin pada saat diajukan itu ada jurnal yang baru terbit, jurnalnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengajukan, sudah berada misalnya di LL Dikti,
ya LLDT wilayah masing-masing, ternyata jurnalnya sudah publish. Nah, semacam itu bisa dipakai untuk periode berikutnya. Itu yang menjadi perhatian khusus. Nah, sayangnya khusus bagi dosen-dosen baru, jabatan asisten ahli itu dikatakan belum 100% menjadi dosen kalau dipakai untuk kebutuhan akreditasi, ya, karena untuk akreditasi sekarang itu adalah harus yang minimal memiliki jabatan fungsional lektor. Nah, itu jadi Bapak Ibu perlu lagi 2 tahun berikutnya untuk mengajukan dari asisten ahli ke lektor. Saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sudah asisten ahli, mau ke lektor, nembak langsung yang ke lektor 300. Gitu, lektor itu ada 2, ada lektor 200, ada lektor 300. Kenapa demikian? Bapak Ibu kan sudah punya modal nih di asisten ahli, kredit poinnya katakanlah 150. Untuk mau ke lektor 200 berarti Bapak Ibu hanya cuma butuh 50 poin untuk total dari bidang 1 sampai bidang 4 itu. Itu kan tidak terlalu berat. Nah, jadi sebaiknya coba bidiklah selama 2 tahun setelah keluarnya SK asisten ahlinya itu, coba bidik langsung yang lektor 300. Yang lektor 300 seperti apa yang saya lakukan. Jadi, saya butuh 150 poin lagi, semacam itu. Nah, 150 poin itu berapa persennya di bidang 2-nya? Nah, biasanya persentase yang tertinggi itu ada di bidang 2. Dalam hal ini adalah penelitian dalam publikasi. Kita mempublikasikan hasil penelitian kita di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Syukur-syukur selama 2 tahun itu ada jurnal internasional, ya, ada jurnal internasional yang terbit. Nah, itu akan jauh lebih besar karena jurnal internasional itu kredit poinnya lebih tinggi dibandingkan dengan jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, semacam itu. Bahkan ada juga jurnal yang nasional tidak terakreditasi, itu masih bisa dipakai, ya, untuk kenaikan jabatan fungsional. Jadi, ini adalah masukan buat para dosen baru yang memulai karirnya sebagai dosen. Harus diperhatikan memang yang namanya Tridharma perguruan tinggi ini, ya. Biasakan untuk selalu menulis, karena semakin ke depan itu perubahannya itu akan semakin lebih berat, ya, terutama karena kewajiban untuk di bidang 2-nya dalam hal ini adalah kita mempublikasikan artikel-artikel kita di jurnal nasional maupun internasional. Ya, berbeda lagi kalau misalnya dari lektor ke lektor kepala, ataupun bahkan kalau ke guru besar itu kan terus ada jurnal internasionalnya yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ini yang saya fokuskan untuk bagi dosen-dosen baru. Nanti kalau untuk yang profesor, ya, saya tidak akan membahasnya terlalu panjang karena saya tahu betul kapasitas saya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.